Siapa di tempat ini yang punya pertanyaan, apa rencana Tuhan buat saya? Ada yang menanyakan itu? Semua kita pengen tahu, apa rencana Tuhan buat saya, betul? Kita pengen tahu Bapak Saudara. Kemudian mungkin di masa-masa muda ataupun sudah beranjak tua, agak tua, akan muncul pertanyaan, kapan saya berhasil? Bapak Saudara, pernah ada pertanyaan itu? Kapan usaha saya berhasil? Kapan pekerjaan saya berhasil? Kapan anak-anak saya berhasil? Semua kapan dan kapan itu jadi satu pertanyaan besar kita untuk Tuhan. Tuhan, kapan? Dan bagi perempuan yang usia 25 sampai 30 biasanya ada satu pertanyaan, juga mungkin termasuk laki-laki. Kapan saya? Kapan saya? Bagi yang 25 tahun apa? Kapan saya menikah? Betul? Yang udah 25 tahun boleh angkat tangan? Oke. Yang ini nggak ada yang 25? 24. Bentar lagi. Kak Tiwi berapa? 21, masih aman, masih dalam pencarian jati diri. Saya percaya ketika udah memasuki usia 25 nanti, sampai usia 30 akan muncul pertanyaan di kepala. Kapan saya menikah? Dan mulai umur 30 sampai seterusnya mulai ada ketakutan. Jangan-jangan gak ada yang suka sama saya. Oke, jadi ada banyak pertanyaan di kepala kita. Kapan saya punya anak, kapan saya punya mobil, kapan saya punya ini, kapan saya, dan kapan saya. Bapak Ibu Saudara, banyak orang hanya pandai mencari berkat Tuhan, hanya pandai berkata Tuhan saya mau diberkati, tapi tidak pernah mau mencari pribadi Tuhan itu seperti apa. Tidak mau mencari sifat-sifat Allah itu seperti apa. Tidak mau mencari kesukaannya Allah itu dalam hidupmu seperti apa, hanya pengen berkatnya saja. Kemudian ada orang yang mencari jawaban, yaitu tadi jawaban kapan, tetapi tidak pernah mencari hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena saya percaya kalau kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, masalah kapan-kapan itu tidak akan mengganggu pikiran kita. Sebab kita tahu waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dan di waktunya Tuhan pasti kasih. Jadi kapan-kapan itu tadi sementara atau akan hilang begitu saja. Kalau kita punya hubungan dengan Tuhan sangat baik. Karena segala kekhawatiran, segala ketakutan akan lenyap ketika kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan. Kemudian Bapak Ibu Saudara, banyak orang mencari jalan keluar dari satu masalah. Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya masalah, yang kita cari apa? Solusi, jalan keluar. Dan tidak sedikit orang mencari solusi, orang mencari jalan keluar dengan menghalalkan berbagai cara. Misalnya, dia bermasalah keuangan, maka gak peduli apapun itu dia akan cari solusi bagaimana supaya uang terpenuhi, kebutuhan terpenuhi. Tetapi anak-anak Tuhan saya percaya yang punya hubungan dengan Tuhan, dia dalam hidupnya tidak sekedar mencari jalan keluar. Orang yang kenal Tuhan kalau dia sakit, dia tidak cuma sekedar mencari bagaimana supaya saya sembuh. Tetapi orang yang kenal Tuhan dengan baik, dia tidak hanya cari jalan keluar, tetapi dia mencari kehendak Tuhan. Karena di dalam posisi kita sakit sekalipun, sebenarnya bukan hanya kesembuhan yang mau Tuhan kasih, tetapi Tuhan mau kita mengerti isi hati Tuhan. Karena lewat sakit kita, lewat kekurangan kita, lewat kesusahan kita, Tuhan mau bekerja di situ. Banyak orang hanya sibuk cari jalan keluar, tetapi tidak mau mencari kehendak Tuhan dalam hidupnya. Saya percaya kalau kita mencari kehendak Tuhan dalam hidup kita, jalan keluar itu otomatis ada. Karena jalan keluar selalu ada di dalam kehendak Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, jadi orang yang mengerti hati Tuhan tidak perlu khawatir akan masa depan karena Tuhan
pasti akan memberikan yang terbaik. Masalah pasangan hidup, engkau gak usah khawatir kalau engkau ada di dalam Tuhan. Karena Tuhan pasti kasih yang terbaik. Masalah apapun itu, engkau gak perlu khawatir pekerjaanmu kah? Masa depan anak-anakmu kah? Engkau gak usah khawatir. Kalau engkau sungguh-sungguh percaya Tuhan, Tuhan sanggup bukakan jalan. Bapak Ibu Saudara, ada jemaat chat saya, dia bilang gini, Pak Gem, beban di pundak saya terlalu berat, saya capek. Saya bilang ke dia, terkadang beban di pundak kita sangat berat karena kita berusaha pikul sendiri, cari jalan keluar sendiri. Padahal Tuhan sudah bilang, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Terkadang masalah itu Bapak Ibu Saudara kita genggam dengan kuat. Sehingga lama-lama kita stres. Lama-lama kita bilang pundakku sudah gak mampu. Padahal Tuhan bilang, nak lepaskan. Biar saya yang nanggung. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup saya sering, kalau ada yang konseling ke saya sering bilang gini. Bilang ke istrimu, bilang ke suamimu. Lemaskan aja sister, lemaskan aja bro. Biar Tuhan yang kerja. Kalau engkau keras-keras, genggam erat, engkau makin hancur. Tapi kalau engkau lemas aja, engkau berarti kasih kesempatan untuk Tuhan bekerja dalam hidupmu. Banyak orang capek dalam hidup. Banyak orang stres dalam hidup. Karena dia terlalu genggam erat segala sesuatu apa yang dia punya. Tetapi coba engkau buka dan serahkan ke Tuhan. Engkau akan berjalan dengan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, kita baca sama-sama Yeremia 29 ayat 11. Karena tidak ada layar di depan, boleh buka di HP kita atau Alkitab kita kalau yang bawa. Yeremia 29 ayat ke-11. Ya, sudah ketemu? Ya, kita baca sama-sama ya. 3, 2, ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu Saudara, dibilang Tuhan tahu apa rencana apa yang ada pada Tuhan mengenai kamu. Jadi kamu gak usah khawatir tentang masa depanmu. Kalau engkau percaya Tuhan, cukup percaya Tuhan, masa depanmu Tuhan kasih yang terbaik yang disebut dengan masa depan yang penuh harapan. Jadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh percaya Tuhan itu tidak perlu khawatir akan masa depan. Bahkan Tuhan bilang engkau gak perlu khawatir entah apa yang engkau makan besok. Karena Tuhan memelihara kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara, untuk itu hari ini Bapak Ibu Saudara, bagaimana sih supaya kita di dalam hidup ini bisa merasakan damai sejahtera, bisa merasakan yang namanya kekuatan yang baru dari Tuhan. Kita bisa gak usah khawatir tentang hari esok. Satu kuncinya Bapak Ibu Saudara, kalau kita pengen tahu rahasianya Tuhan dalam hidup kita, maka kita harus mengerti isi hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sudahkah engkau mengerti isi hati Tuhan? Sudahkah engkau mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidupmu? Seringkali jalan kita sering buntu, seringkali jalan kita sering rusak karena kita tidak melakukan sesuai apa yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Hari ini kita mau belajar kita bagaimana supaya mengerti isi hati Tuhan setiap hari. Bapak Ibu, siapa yang rindu mengerti isi hati Tuhan setiap hari? Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar sama-sama. Satu, supaya kita mengerti isi hati Tuhan, apa yang dimau Tuhan dalam hidup kita. Pertama adalah kita harus hidup dalam hubungan, bukan hanya saat butuh. Itu pertama.
supaya kita mengerti isi hati Tuhan, kita harus punya hubungan dengan Tuhan. Bukan hanya saat butuh. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita jadikan Tuhan itu seperti bank, seperti pinjaman. Kita hanya mau datang kalau kita butuh uang. Kita hanya mau datang kalau kita butuh sehat. Kita mau datang kalau kita butuh dijaga. Kita hanya mau datang kalau kita lagi pengen sesuatu. Bahkan tidak jarang terjadi, ada yang jadikan Tuhan seperti dukun dalam hidupnya. Artinya apa? Dia hanya minta Tuhan berkati apa yang dia kerjakan. Tetapi dia tidak mau punya hubungan dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya. Orang-orang yang kedukun itu biasanya kan mau jawaban instan ya. Betul? Mau sembuhnya instan. Mau kayanya instan. Kalau kita orang Kristen, kita menjadikan Tuhan hanya sebagai alat supaya kita diberkati. Itu tidak ada bedanya kita jadikan Tuhan seperti dukun dalam hidup kita. Tapi kalau kita punya hubungan dekat dengan Tuhan, berkat enggak usah dicari, Tuhan pasti kasih. Kita baca sama-sama Yohanes 10 ayat 14. Yohanes 10 ayat 14. Ya. 3, 2, ya. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Yesus mengenal siapa kita, itu pasti clear, no debat. Tapi pertanyaannya apakah kita sebagai domba mengenal dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Ataukah kita ngambil posisi kita gak mau jadi domba? Kita sering jadi apa? Jadi kambing yang suka nanduk, suka keras kepala. Bapak Ibu Saudara, tahu karakter domba? Karakter domba itu satu kawanan ikut semua, gak pernah ada yang nyeleweng kemana-mana. Tapi coba kalau digembalakan kambing, satunya ke sini, satunya ke sini, satunya ke sana. Coba tanya kiri kananmu, kamu domba apa kambing? Kalau singa pemangsa itu, pemangsa domba dan kambing. Bapak Ibu Saudara, pengenalan akan Allah dimulai dari kita punya hubungan dengan Tuhan. Saya tidak lebih kenal dengan Pak Aris daripada Bu Irma. Pasti Bu Irma lebih kenal siapa Pak Aris. Kenapa? Karena mereka punya hubungan yang dalam. Mereka itu saling menghidupi, saling tinggal satu rumah, saling melengkapi. Jadi mereka tahu. Nah, kalau saya cuma sekali ketemu Pak Aris, maka mungkin saya cuma cukup tahu dia dan kenal dia nggak terlalu dalam. Tetapi yang mengenal dia lebih dalam adalah istrinya. Begitu juga kita dengan Tuhan. Kalau kita jadi pribadi yang hanya datang kalau butuh, maka kita nggak akan cukup kenal pribadi Tuhan. Tetapi kita harus menjadi orang yang setiap waktu harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Supaya semakin hari pengenalan kita dengan Tuhan itu sempurna. Jadi kita tahu Tuhannya maunya dalam hidup saya apa. Bapak Ibu Saudara, Bu Gembala lagi di luar kota. Dan jujur saya sedikit keteteran. Karena kayak tadi nyiapkan perjamuan kudus harusnya ibu. Sekarang saya yang harus siapkan semuanya. Mungkin ada yang bisa bantu saya menyiapkan. Tetapi mungkin tidak sekomplit Bu Gembala. Karena Bu Gembala itu tahu yang saya mau. Saya juga percaya kalau Bapak Ibu Saudara setiap hari membangun hubungan dengan Tuhan. Tiap hari doa, tiap hari baca firman, tiap hari nyembah Tuhan. Engkau akan tahu isi hatinya Tuhan dalam hidupmu apa.
Engkau nggak usah tanya Tuhan maunya apa ya. Nggak perlu. Engkau sudah tahu dari hubunganmu dengan Tuhan. Engkau mau seperti apa dalam hidup ini. Engkau nggak perlu tanya sekalipun. Engkau akan tahu sebab engkau punya hubungan yang setiap hari berjalan bersama Tuhan. Bapak Ibu, mengerti isi hati Tuhan bukan hanya soal sering minta doa Tuhan minta ini, Tuhan minta ini. Tetapi seberapa banyak waktu yang engkau luangkan dengan Tuhan setiap hari. Ingat baik-baik, kalau kita berdoa, doa itu bukan hanya minta. Oke. Tetapi doa itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tadi saya bilang bahwa hubungan apa yang saat ini lagi engkau bangun dengan Tuhan. Apakah engkau lagi jadikan Tuhan dukun, engkau lagi jadikan Tuhan seperti dokter, engkau lagi jadikan Tuhan seperti bank, engkau lagi jadikan Tuhan seperti koperasi harian, kalau butuh datang. Ataukah engkau lagi jadikan Tuhan seperti Bapamu sendiri, yang engkau kalau lagi perlu apa, engkau tinggal minta ke Bapa. Dan engkau sebagai anak yang baik, engkau mengerti isi hati Bapa untuk entah apa yang akan kamu lakukan. Terkadang kita ini orang Kristen banyak gak tahu dirinya. Terkadang kita hanya datang minta, tapi gak pernah melakukan. Saya percaya sebagai orang tua jasmani, Bapak Ibu kalau punya anak yang taatnya minta ampun, apapun disuruh mau. Saya percaya kalau anak itu minta sesuatu, pasti Bapak Ibu gak akan tahan-tahan kasih. Tapi coba kalau punya anak yang tiap hari dipanggil ke sekolah berantem, disuruh gak mau, coba dia minta sesuatu, pasti Bapak Ibu akan mikir. Jadi pertama, supaya kita mengerti isi hati Tuhan, kita harus bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Seperti dibilang lalu apa? Seperti Bapa sayang anaknya. Sudahkah kita menjadi anak-anak Tuhan? Atau seringkah kita hanya mau menjadi nasabah saja? Bapak Ibu Saudara, jangan hanya datang ke Tuhan saat butuh uang, butuh jawaban, butuh kesembuhan, butuh pertolongan. Tetapi jadikan pertemuan dengan Tuhan sebagai kebutuhan. Oke? Jangan hanya datang ke Tuhan kalau lagi butuh. Tetapi jadikan pertemuan dengan Tuhan setiap hari adalah kebutuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Bapak Ibu Saudara, saya percaya Bapak Ibu yang rajin ibadah, rajin doa bisa pede menyanyikan lagu ini. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Tapi coba Bapak Ibu Saudara yang punya gaya hidup napas, Natal Paskah. Ya Tuhan, tiap napas. Lebih dekat lagi dari tiap nafas ya. Makin dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, memiliki hubungan dengan Tuhan akan menumbuhkan rasa percaya diri untuk kita meminta segala sesuatu dalam nama Yesus. Tapi kalau kita gak punya hubungan, Tuhan bilang apa? Enyalah engkau, wahai pembuat kejahatan. Kerjanya bikin jahat, tetapi paling banyak minta ke Tuhan. Karena anak yang baik, tidak perlu dia buka mulut untuk minta pun, Tuhan sudah tahu anakku butuh ini. Amin. Yang kedua, supaya kita mengerti isi hati Tuhan, adalah kita harus belajar peka terhadap suara Tuhan. Amin. Coba Pak Leo tutup mata. Tutup mata Pak Leo. Oke. Tutup mata ya. Coba ngomong Bu. Ngomong apa saja. Siapa Pak Leo yang ngomong?
Oke, Bu Irma ya. Coba bang, ngomong bang. Ah, siapa Pak Leo? Hah? Kenapa nggak kenal suaranya? Oke, Bapak Ibu, saya mau bilang, seringkali Tuhan banyak ngomong dalam hidupmu, tapi engkau nggak kenal suaranya karena engkau jarang ketemu Tuhan. Oke. Tapi saya percaya kalau setiap hari engkau bertemu Tuhan, engkau akan persis tahu suara Tuhan seperti apa. Banyak orang yang bilang, Tuhan gak ngomong sama saya. Tuhan gak mau ngomong. Hehehe Ferguson. Bukan Tuhan yang gak mau ngomong. Kamu yang gak ngerti suara Tuhan itu seperti apa. Terbukti ya Pak Leo ya. Bu Irma cepat nangkap karena udah cukup sering ketemu. Nah giliran dikasih yang agak lain. Syukur bang, makasih bang udah datang ibadah hari ini. Saya berdoa tiap minggu datang ibadah ya. Biar Pak Leo makin ngerti suara abang. Ya. Kalau abang gak ada saya pusing nih. Saya mau kasih contoh siapa untuk manggil. Ya. Jadi kita harus belajar peka mendengar suara Tuhan dalam hidup kita. Dan kemudian Bapak Saudara, isi hati Tuhan itu seringkali dinyatakan lewat apa? Lewat firman Tuhan. Lewat khotbah hari ini Tuhan bisa menyatakan isi hatinya dalam hidup kita. Makanya ketika firman Tuhan disampaikan jangan langsung yang khotbah itu lagi bosan. Bapak Ibu Saudara, siapapun yang menyampaikan isi hati Tuhan, firman Tuhan selalu ada sesuatu yang Tuhan berikan sekalipun membosankan. Kemudian apa? Seringkali dinyatakan lewat Roh Kudus dalam hati kita, suara batin kita. Tuhan kadang terdengar sayup-sayup. Nak, bangun, ayo ibadah. Nak, jangan lakukan itu dosa. Kamu makan bakwanya 5 loh, jangan aku 2. Sering Bapak Ibu Saudara. Ada omongan-omongan seperti itu dalam hati kita. Nah, polis asuransinya cuma 100 loh, jangan diminta 200. Gitu. Sering kali Tuhan bilang begitu dalam hidup kita. Tapi kenapa akhirnya kita tidak bisa lagi dengar suara Tuhan? Karena kita terlalu banyak mengabaikan suara Tuhan. Bapak Ibu Saudara, susah mendengar suara Tuhan. Karena bisa jadi terlalu banyak kebisingan di dalam hidup kita. Bapak Ibu bisa dengar suara saya dengan jelas. Karena apa? Karena nggak ada yang ngomong kiri kanan. Tapi coba anak-anak kita dari sini ke sini ngomongnya minta ampun. Bapak Ibu Saudara pasti nggak akan fokus mendengarkan apa yang saya sampaikan hari ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, kebisingan itu bisa jadi karena kita sibuk. Sibuk kerja. Memang udah usahakan ke gereja tapi aduh ini gembalanya lambang khotbah lagi aku udah masuk nih. Jadi akhirnya nggak fokus ibadah. Pikirnya aduh udah jam 11 nih, aduh gimana nih. Tahu nggak Bapak Ibu, saya pernah dibilang orang, dia datang ke saya. Pak, bisa nggak nanti khotbahnya 15 menit aja. Ibadah raya nih, dia datang ke saya. Bisa nggak khotbahnya 15 menit aja. Saya bilang, lah kenapa? Khotbah 15 menit lu pikir renungan. Dia bilang, soalnya Pak, saya ada pertandingan badminton sebentar lagi. Saya bilang gini aja Pak, daripada jemaat lain yang dirugikan, mendingan Bapak pergi main badminton kalau pilih badminton. Jangan suruh saya khotbah 15 menit. Terkadang kesibukan kita menghilangkan fokus kita untuk menerima sesuatu yang baik dari Tuhan. Kemudian apalagi Bapak Saudara, karena banyak distraksi atau distraksi sekarang apa sih gangguan adalah HP. Bapak Saudara udah segar-segar nih mau nyembah Tuhan. Haleluya nyembah Tuhan pagi-pagi. Tiba-tiba ting ting. Lihat dulu lah. Udah taruh lagi. Mau doa lagi. Terima kasih. Bunyi lagi. Aduh siapa sih? Atau misalnya lagi ibadah. Lagi buka Alkitab. Tiba-tiba nongol, Shopee. Ternyata lagi check out dia dalam ibadah. Bapak Saudara,
kita tidak pernah bisa fokus dengan Tuhan. Karena salah satunya banyak distraksi, dan distraksi utama sekarang ini adalah HP. Mau doa, ada yang nelpon, nggak jadi. Jadi Bapak Saudara, usahakan. Kalau lagi ketemu Tuhan, singkirkan yang menjadi distraksi apapun. Termasuk HP. Kalau saat ini kita pakai HP untuk buka Alkitab, pakailah dengan baik. Jangan ada muncul WhatsApp, engkau tergoda klik. Muncul Shopee, diskon 50-50, engkau klik lagi. Jangan biarkan satu apapun mendistraksi Anda dari Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, seringkali suara Tuhan itu Bapak Ibu Saudara terdengar jelas di dalam keheningan. Maksudnya apa? Banyak sekali kita akan mendengar suara Tuhan kalau kita belajar mau mendengar Dia dalam keheningan. Saat engkau lagi saat teduh pagi-pagi, nggak ada bunyi apa-apa, lagi hening-heningnya, di situ engkau bisa dengar dengan jelas suara Tuhan. Terkadang suara Tuhan itu nggak terdengar jelas ketika lagi rame-rame, bahkan ketika mungkin lagi sibuk pelayanan. Karena kesibukan kita seringkali membuat kita mengabaikan suara Tuhan. Tapi ketika engkau lagi saat teduh dengan Tuhan, disitulah engkau terima segala sesuatu yang baik dari Tuhan. Engkau dengar suara Tuhan dengan baik. Jadi Bapak Ibu Saudara, belajar untuk mendengar suara Tuhan. Singkirkan segala distraksi apapun itu, termasuk HP, gangguan apapun. Dan belajar fokus mendengar suara Tuhan. Samuel mendengar suara Tuhan 3 kali dipanggil dalam bait suci. Samuel dia dengar padahal orang lain gak dengar. Dan tahukah Bapak Saudara di mana dia saat itu? Dia lagi berada di bait suci, gak ada orang. Dia bisa dengar jelas suara Tuhan. Saya juga percaya kalau Bapak Ibu lagi berada di hadirat Tuhan, di dalam keheningan hanya engkau dan Tuhan, engkau bisa dengar jelas suara Tuhan, bahkan sekecil apapun suara itu. Jadi mari kita belajar mendengar suara Tuhan supaya kita mengerti isi hati Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Saudara, bagaimana supaya kita mengerti isi hati Tuhan adalah taat sebelum mengerti sepenuhnya kehendak Tuhan. Terkadang ada manusia yang segala sesuatu harus dijadikan logis. Segala sesuatu harus dijadikan masuk akal. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, kadang rencana Tuhan suka nggak logis dan nggak masuk akal. Jadi kalau engkau mau pengen penjelasan segala sesuatu harus masuk akal, engkau akan kehilangan apa yang Tuhan mau. Kita baca sama-sama, Amsal 3 ayat 5. Amsal 3 ayat 5. 3, 2, ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jadi artinya kita harus percaya kepada Tuhan, percaya kitab suci, percaya firman Tuhan sekalipun kita belum mengerti apa yang dimau Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mengerti isi hati Tuhan itu akan terlihat di dalam ketaatan kita dalam melakukan kehendaknya. Kenapa? Kalau kita taat melakukan kehendak Tuhan tanpa banyak bertanya, artinya kita sudah percaya sekalipun ini sakit di awal, tapi saya percaya semuanya akan manis pada akhirnya. Sekalipun ini seperti merugikan saya, tapi saya percaya ini akan mendatangkan damai sejahtera pada akhirnya. Bapak Ibu, nah ini contoh distraksi. Ya, prinsip kerajaan Allah itu adalah taat dulu baru mengerti. Bukan mengerti dulu baru mau taat. Bapak Ibu Saudara, Abraham disuruh meninggalkan daerahnya Ur Kasdim. Disuruh meninggalkan tanpa tahu tempat tujuan.
Kalau Abraham bukan orang yang mengerti karakter Tuhan, bukan orang yang mengerti kehendak Tuhan pasti baik, dia akan nolak. Hei, saya kan udah dari sini, ngapain ke sana, nggak jelas mau kemana kemari. Nggak dikasih tahu tujuannya Bapak Ibu, hanya disuruh tinggalkan daerahmu, kamu pergilah ke suatu daerah yang akan kutunjukkan kepadamu. Dan di situ terlihat bahwa Abraham memang bapak orang beriman. Dia nggak banyak tanya, ketika Tuhan suruh berangkat, dia berangkat. Dengan istrinya, dia bawa semua harta bendanya dan dia berjalan tanpa tahu tujuannya kemana. Bapak Ibu Saudara, di dalam hidupmu seringkali Tuhan suruh engkau berangkat tanpa engkau mengerti seperti apa ke depan. Tetapi imanmu yang menyelamatkan engkau, imanmu yang membuat akhirnya perjanjian Tuhan itu nyata dalam hidupmu. Tapi kalau engkau bertanya, Tuhan gimana sih sini kan udah enak. Bapak Ibu Saudara, kalau boleh jujur, Abraham di daerahnya adalah orang terpandang, orang yang hidupnya udah enak, orang yang hidupnya udah nyaman, disuruh berangkat dari situ itu adalah sesuatu yang gak mudah. Tetapi ketika dia dipaksa berangkat, berangkat. Ketika dia dipaksa mempersembahkan Ishak, bahkan dia gak mengerti, dia tetap lakukan itu. Karena seringkali janji Tuhan, seringkali perkara-perkara yang berkaitan dengan Tuhan, seringkali tidak masuk akal. Tetapi iman itu terlihat ketika engkau melakukan apa yang dimau Tuhan, sekalipun engkau belum melihat bagaimana hasilnya ke depan. Bapak Ibu, saya mau bilang kepada Bapak Ibu, engkau tidak harus mengerti segalanya untuk mengalami mujizat. Tetapi cukup ketaatanmu saja itu bisa mengerjakan mujizat dalam hidupmu. Engkau gak butuh mengerti, bisa gak sih orang sakit disembuhkan, gimana caranya, gimana medisnya. Engkau gak harus mengerti itu. Engkau cukup taat aja, lakukan apa yang Tuhan mau. Dan engkau bisa mengalami mujizat. Terkadang yang buat hidup manusia itu ribet apa? Karena dia pengen tahu segala sesuatu. Pengen ngerti dulu baru mau lakukan apa yang dimau Tuhan. Akhirnya seperti siapa dalam Alkitab? Thomas. Katanya aku baru mau percaya kalau jariku cucukan dalam lambungnya. Tetapi Tuhan bilang berbahagialah orang yang percaya sekalipun belum melihat. Jadilah orang seperti itu, taat kepada Tuhan sekalipun belum melihat ujungnya seperti apa. Amin. Dan terakhir Bapak Saudara adalah miliki hati yang selaras dengan hati Tuhan. Kita baca Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Kita baca sama-sama 3-2 ya. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, yang melakukan segala kehendakku. Bapak Ibu Saudara, kenal siapa Daud? Satu, Daud itu adalah orang yang hidup di dalam pujian penyembahan. Tetapi dibalik dia orang yang dekat dengan Tuhan, dia juga pernah jatuh dalam dosa. Dia pernah berzina. Dia pernah membunuh suami orang, Uria namanya. Dan dia akhirnya mengambil Betsheba sebagai istrinya. Jadi saya mau bilang, orang yang mengerti isi hati Tuhan adalah bukan orang yang selalu lurus jalan hidupnya dan gak pernah jatuh. Tetapi orang yang pernah jatuh tetapi mau bertobat dan dipulihkan. Mau ditegur, mau dikasih masukan dan dengan rendah hati berkata saya salah. Kenapa seringkali kita gak ngerti isi hati Tuhan? Karena kita menjadi orang yang bandel, gak mau ngaku kalau kita salah. Kalau kita salah kita harus ngaku di hadapan Tuhan, saya salah. Itulah karakter Daud. Kenapa Tuhan bilang dia dekat dengan hatiku? Karena Daud itu adalah orang yang kalau dia salah, dia bilang salah, gak ngeyel. Bilang kiri kananmu, kamu ngeyel gak sih? Bapak Ibu Saudara, jangan jadi orang ngeyel. Kalau salah bilang salah,
dan bertobat. Itulah yang mengerti isi hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selaras artinya memiliki hati yang sejalan, seirama dan sepemikiran dengan Tuhan. Berarti engkau punya hati Tuhan. Artinya punya hati Tuhan itu apa yang Tuhan rasakan, engkau rasakan. Kalau ada orang yang menyakiti dirimu, engkau harus tanya isi hati Tuhan apa sih? Kalau ada orang yang menyakitimu, isi hati Tuhan itu satu, ampuni. Kalau isi hati manusiawi, balas dendam. Tapi mengerti isi hati Tuhan, selaras dengan isi hati Tuhan, siapa yang menyakitimu, engkau harus lepaskan pengampunan. Amin. Bapak Saudara, Daud bukan orang yang sempurna tetapi punya hati yang selaras dengan Tuhan. Mau ditegur, menyadari kesalahan dan cepat bertobat. Itu dia. Hati yang selaras berarti kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Dan selaras dengan hati Tuhan itu harus memenuhi dua hal. Banyak orang Kristen berkata, saya mengasihi Tuhan. Siapa yang mengasihi Tuhan bisa angkat tangan? Tetapi Bapak Ibu Saudara saya mau bilang, mengasihi Tuhan saja tidak cukup modal untuk itu. Karena mengasihi Tuhan, kalau tidak disertai takut akan Tuhan, engkau akan masih jatuh dalam dosa yang sama. Kenapa orang bisa selingkuh? Tanya deh sama yang selingkuh itu. Sayang gak sama istrimu sebelumnya? Dia pasti jawabannya masih sayang. Tapi kenapa akhirnya dia selingkuh? Karena dia tidak takut akan Tuhan. Jadi dalam hidup ini selaras dengan hati Tuhan harus disertai dua hal. Mengasihi Tuhan dan takut akan Tuhan. Itu baru jos. Kalau engkau cuma berkata saya mengasihi Tuhan. Engkau koar-koar sekalipun engkau pasti jatuh di lubang yang sama, di dosa yang sama. Tapi kalau engkau mengasihi Tuhan, disertai takut akan Tuhan, hidupmu akan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Engkau mengasihi dia, tetapi engkau takut juga, engkau menghormati dia juga, dan engkau melakukan apa yang berkenan di hadapannya pada akhirnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mau mengerti tentang rancangan Tuhan dalam hidupmu? Mau mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita? Mau? Amin. Kita baca satu ayat lagi, Mazmur 25 ayat 14 sebagai ayat terakhir. Mazmur 25 ayat 14. Tiga, dua, ya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Amin. Orang-orang yang takut akan Tuhan, itu perjanjiannya Allah diberitahukan kepada orang yang takut akan Tuhan. Jadi kalau engkau gak tahu apa-apa tentang Tuhan, jangan-jangan engkau gak takut sama Tuhan sama sekali. Engkau hanya jadikan Tuhan seperti koperasi harian yang kalau butuh engkau datang cari dia. Kalau engkau lagi perlu engkau datang temui dia. Tapi kalau engkau lagi gak perlu, hidupmu lagi baik-baik saja, engkau bilang goodbye Tuhan, nanti ya kalau lagi butuh ya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, hanya kalau ke rumah sakit kalau lagi sakit, betul? Enggak setiap hari kan ke rumah sakit. Ya itu sama. Kalau engkau jadikan Tuhan seperti hanya rumah sakit, berarti engkau hanya datang kalau engkau sakit. Tapi seperti makanan engkau perlukan setiap hari, seperti nafas engkau perlukan nafas setiap hari, jadikan Tuhan seperti itu. Setiap saat, setiap waktu, engkau dan saya perlu Tuhan. Amin.